Anda tahu sebagai Kristen, Islam itu babi itu haram? Saya nggak perlu kepo untuk hal itu, Bang. Katanya kasih cuman makan babi gitu, nggak mau tahu agamanya orang gitu. Yang penting gue jual, yang penting anak saya sekolah, yang penting laku babi gue gitu maksud lo. Nah, kau pikir negara ini negara nenekmu nih, negara nenekmu. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Jadi orang Kristen ini menyembah siapa? Nggak ada yang disembah. Ateis? Kita ini anak. Iya, maksud saya yang kalian sembahyangkan dan ibadahi sebagai Kristen itu siapa? Kita ini sudah jadi anak, Bang. Jadi nggak bertuhan. Kita ini anak Tuhan. Jadi anak Tuhan tidak bertuhan. Tidak, anak Tuhan kok. Berarti kalian tidak bertuhan. Anak Tuhan itu ya bagian dari Tuhan. Oh, kalian Tuhan juga? Iya. Oh, Tuhan kok nggak pakai baju, bang? Jadi orang Kristen itu Tuhan? Iya. Oh, jadi kalau misalnya karena di ada situ tertulis, Bang, nanti itu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya dan bersama anak-anaknya ini akan memimpin, akan menjadi pemimpin Tuhan. Pemerintah yang kemudian. Oh, ya. Jadi orang Kristen ini akan menjadi Tuhan. Jadi kalau ada orang yang murtad masuk Kristen, berarti dia masuk menjadi Tuhan. Iya. Berarti di Kristen banyak Tuhan. Iya, karena di setiap pribadi Kristen itu ada Roh Kudus, Bang. Oh iya, berarti dengan kata lain Kristen ini dan Roh Kudus adalah Kristus. Tuhan. Jadi Kristen ini Kristus. Iya, pengikut. Betul. Pengikut atau Kristus? Karena kita kan sudah mendapat tubuh dan darahnya yang ada di gereja itu loh, waktu perjamuan kudus. Oh iya. Berarti waktu Kristen perjamuan ini kudus itu, Bang. Iya, waktu perjamuan kudus itu kita mendapat tubuh dan darah Yesus. Dan itu menjadi bagian dari kita. Makanya orang Kristen tidak boleh sembarangan. Kenapa bisa, kan orang Kristen Tuhan? Ya kan tidak boleh untuk melakukan hal yang itu, kan kita pengikut Kristus. Kristus kan kasih. Oh, Kristus kasih. Ya. Betul. Jadi tidak ada yang memerintahkan menjadi Kristen, tidak ada yang memerintahkan menyembah kepada Yesus. Yang memerintahkan makan babi Kristen ini siapa, Bang? Makan babi kan tidak menyembah. Iya, enggak, bukan menyembah. Yang memerintahkan orang Kristen makan babi itu Papi Yesus juga. Makan apapun, Bang, nggak perlu makan babi juga, makan kelinci, makan apapun. Termasuk orang Kristen bisa minum kencing onta. Kan jorok itu. Enggak, saya tanya bisa atau tidak? Bisa. Cuma minum. Jadi orang Kristen boleh minum kencing onta ya? Cuman itu kan jorok. Iya, maksud saya boleh kan? Nggak boleh, jorok itu. Mana perintahnya? Katanya tadi yang masuk ke mulut tidak menajiskan. Tai pun kalau masuk ke mulut orang Kristen tidak menajiskan, betul? Ya tapi itu kan jorok, Bang. Iya, tapi tidak menajiskan kalau ada tai masuk ke mulut orang Kristen kan? Ya, kalaupun semisal itu terjadi, tidak apa-apa.
Jadi dengar tuh teman-teman. Jadi kalau ada yang menghina umat Islam minum kencing onta, ternyata di Kristen jangankan kencing onta, makan tai pun di Kristen boleh, tidak najis. Bukan makan bang, kalau semisal itu Loh. apa nggak sengaja atau apa itu. Loh. Kenapa ngajak olahraga bibir ini abangku? Segala sesuatu masuk ke mulut tidak menajiskan, tapi yang keluar yang menajiskan. Semua yang masuk akan keluar di jamban. Matius 15. Iya bang. Kan Begitu. itu kan nggak baik itu. Loh, kalau tidak baik kenapa tidak najis? Kan yang dimakan Ayo. itu kan ada daging babi, kenapa harus tai? Ya maksudnya kan Daging tidak babi kan najis. enak gitu loh bang. Maksudku Kan gini. tidak najis bang, kan tidak najis katanya. Loh, Kutanya enggak. dulu. Ya nggak Kutanya, penting saya tanya. juga. Kan Berdasarkan enak babi Matius kecap. 15, apakah Kristen makan tai itu najis? Kan ada daging babi, kenapa harus makan Ya tai? enggak, saya tanya dulu. Orang Kristen berdasarkan dalil nih, apakah boleh makan tai dan makan tai di Kristen itu najis atau tidak? Kenapa? Kan masih banyak daging yang Bukan lainnya. masalah kenapa, Loh, Najis atau ya tidak kalau orang pertanyaannya Kristen jelas makan tai? dong. Saya ini kan manusia. Saya Iya. berpikir, Nah, kenapa terus saya kenapa harus perintah- makan itu sedangkan ada babi kecap? Sedangkan dalilnya mengatakan tidak najis. Loh, nggak perlu. Kan kalau ada daging Najis. babi kecap, Ini ya babi masalah kecap najis lah. atau tidak? Pertanyaan saya, abangku. Orang Kristen makan tai orang najis atau tidak? Najis kotoran itu. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Bukankah dikatakan di dalam kitab saudara yang masuk ke dalam mulut bukan yang menajiskan? Hah? Orang Kristen itu bang, pegangannya apa? cuma satu. Apa itu? Babi. Kasihilah Tuhan Alamu. Iya dengan kak, si kok lari ke segenap- situ, nggak ada nyambung-nyambungnya. Ya, itu memang Jadi pegangan saya bang. Iya silakan. Sekarang siapa yang memerintahkan orang Kristen makan babi? Tadi saya dua kan- bukan Yesus. Saya kan mengasihi diri saya juga. Ngapain saya makan gitu? Mending babi kecap kan enak. Nah, iya, siapa yang merintahkan makan babi? Nggak ada, cuman kan enak. Oke. Ngapain? Jadi dengarkan teman-teman, Kristen itu menyembah ke gereja tidak perintah Yesus. Menyembah Yesus bukan perintah Yesus, makan babi bukan perintah Yesus. Sekarang yang memerintahkan ke gereja hari Minggu siapa? Bapak-bapak gereja. Papi Yesus bukan. Bapak gereja. Papi Yesus bukan. Bapak-bapak gereja. Bukan Papi Yesus. Papi Yesus itu hanya memerintahkan murid-muridnya, bukan ke kita. Berarti ada nggak perintah Yesus untuk ke gereja hari Minggu? Ada? Sepertinya ada, cuman saya lupa. Nggak ada. Ada, sebagian. Coba silakan tunjukkan perintah Yesus ke gereja hari Minggu. Bersekutulah, semisal seperti itulah, bersekutu gitu. Jadi Bersekutu dengan siapa? Dengan Amerika, dengan Israel? Enggak. bersekutu dengan sesama yang anak-anak Tuhan gitu. Untuk bersekutu untuk Berjemaah. Makanya itu di gereja itu disebut jemaat. Oh, jadi tidak ada perintah Yesus hari Minggu ya? Enggak. Hari Nggak apapun ada. bisa. Ya nggak ada. Hari Jadi Minggu itu sudah karena 4 nih. gini bang. Boleh saya jelaskan bang? ya boleh silakan. Hari Minggu itu digunakan untuk beribadah karena saat di hari Minggu itu Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut. Jadi kita di situ memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu bang. Oke, baik. Nah, sekarang 4 ini ternyata bukan perintah Yesus, 4-empatnya. Yang kelima, abangku, terakhir. Yang melarang kalian bersunat, Papi Yesus. Nanti habis ini saya tanya satu ya bang.
Boleh, boleh. Tadi kan abang udah Habis- nanya 5 nih, nanti saya tanya satu. Iya, lima saya tanya. Nah sekarang Iya, saya tanya satu habis ini ya. Iya. Yang melarang kalian bersunat Papi Yesus. Nggak ada larangan bang. Oke, mantap sekali. Berarti kesimpulannya yang dilakoni oleh orang Kristen itu perintahnya bukan dari oknum anak Maria, tetapi oknum lain yang keluar dari kubur. Berarti yang keluar dari kubur ini bukan Yesus anak Maria, tetapi Yesus lain. Kenapa? Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan yang 5 poin tadi, tetapi ternyata kalian melakukan. Berarti ada kekuatan di luar daripada Yesus yang mengajarkan orang-orang Kristen melakukan yang 5 tadi. Paham sampai sini? Nggak, abangnya nggak paham. Loh, tadi semua yang dilakoni Kristen bukan perintah Yesus, betul? Betul? Abang dengerin dulu bang. Oke, saya dengar. Risamnya itu kalau saya cuman satu bang, karena saya Apa nggak tuh? ingin ribet. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap cara hatimu, dengan segenap akal kekuatanmu, budimu, dan dengan segenap kekuatan. Itu ada urutannya bang. Oke. Pertama itu Kalau begitu, dengan segenap hati. Bentar Nah, bang, oke. saya masih ngomong. satu Bentar dulu, ya. segenap hati dulu. Ya, Segenap hati. siap. Yang mengajarkan kalian 5 poin ini Tuhan atau bukan? Kasihi Tuhanmu. Sekarang yang 5 poin yang Anda lakukan ini Tuhan atau bukan? Yang perintahkan. Katanya kasihi Tuhan. Kalau Tuhan atau bukan? kalau semisal itu untuk kemuliaan nama Tuhan, kita lakukan. Ya, 5 ini perintah Tuhan atau bukan? Kalau semua itu kita lakukan untuk nama Tuhan, kita lakukan bang. Tuhan yang mana memerintah makan babi? Lah salahnya makan Tuhan- babi apa bang? Masa makan babi Iya, kok bingung? tadi katanya kasihi Tuhan. Larangan Tuhan makan babi kok dilanggar. Katanya kasihi Yang Tuhan. mana ada? Tidak ada larangan makan babi Imamat bang. 11 nomor 7 jangan kamu Itu makan untuk babi. siapa bang? Itu untuk siapa? Kalau begitu Tuhan mana yang kalian ikuti? Berarti abang ini nggak paham. Enggak, Tuhan yang mana yang Anda ikuti? Kalau Tuhannya Yahudi melarang makan babi. Oke, saya keep yang ini ya bang. Saya keep. Tunggu. Saya keep ya. Berarti Nah, 5 belum poin. saya jawab, saya keep. Lewat dulu skip. Iya, saya simpulkan. Berarti 5 poin yang dilakukan oleh agama Kristen itu bukan berdasarkan perintah Tuhan, titik. Itu kan klaimnya sampean. Tadi Anda mengatakan tidak. Sekarang Ya. klaim sampean. Gimana sih? Karena kan Anda sendiri yang mengatakan saya kan memang menggunakan hukum kasih. Kristen. Kasih kepada Tuhan itu melakukan perintah Tuhan, bukan melanggar perintah Tuhan. Kalau dibilang kasih kepada Kan Tuhan, saya belum jelaskan bang hukum kasih itu seperti Ya sudah. apa. sekarang silakan Anda sampaikan ke kita kasih itu apa. Silakan, saya ingin dengar. Nah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap hati ini berarti tulus tanpa ada pemikiran, tanpa ada niat politik, nanti intrik-intrik dan segala macamnya bang. Kita tulus melakukan segala sesuatu dengan tulus. Itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kedua, kasihilah Tuhan Allahmu dengan akal budimu. Akal budi itu apa yang kita lakukan, kita Itu yang pikir. terakhir, akal budi terakhir, Abang. Enggak, yang terakhir itu kekuatan. Karena nanti kalau semisal ada apa-apa bang, kita dengan segenap kekuatan kita akan melakukan hal itu. Itu bang, itu hukum kasih. Jadi apapun itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tidak perlu nama itu siapa. Gini termasuk bang, mohon makan maaf babi ya itu untuk Bang kemuliaan Suma, Tuhan. mohon maaf Bang Suma.
siapa kita? Kita tidak perlu. Hanya yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu. Jadi makan babi itu hukum kasih. memuliakan Tuhan. Makan babi memuliakan itu, memuliakan Tuhan. Makan babi. Bukankah Tuhan melarang jangan makan babi? Kan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, Bang. Iya, sekarang Anda memuliakan Tuhan dengan makan babi gitu maksudnya. Duh, salahnya apa, Bang, kok makan babi? Ya nggak kan boleh? Tuhan melarang, kan Tuhan melarang. Kalau lapar gimana? Iya makan yang lain, ada ikan, ada ayam. Bang Sumaiki aneh-aneh. Lo kok aneh pula. Ayo, Aneh terus pula. berikutnya, Bang, ada lagi yang kedua, yang sama dengan itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sekarang boleh nggak dikatakan kasih kalau mengajarkan orang lain untuk melanggar seluruh perintah Tuhan? Boleh nggak dibilang kasih ke orang? Tuh, kalau semisal itu menyakiti orang lain, ya jangan lakukan itu toh. Kalau makan Bukan babi, hanya apa yang menyakiti, tersakiti, Bang? bukan hanya menyakiti. Akan tetapi kata Yesus, barang siapa yang makan babi dan mengajarkan orang lain untuk makan babi, maka dia Bang, akan mohon mati di maaf. neraka. Kalau semisal ada yang jualan babi, terus jualannya dibongkar, sedangkan dia punya planning, besok anak saya ini saya belikan obat, itu jualannya dibongkar. Apa masuk akal, Bang? Apakah punya hati orang seperti itu, Bang? Padahal orang yang jualan ini mau belikan obat untuk anaknya. Iya, jual pada tempatnya toh. Jangan sembarangan. Karena Kan Anda nggak tidak boleh hidup. gitu, Bang. Loh, negara ini menjamin setiap agama, betul? Hukum kasih itu berlaku, Bang. Tunggu dulu, jangan kasih-kasih, nggak ada kasih di Kristen itu, nggak ada kasih. Sekarang gini, Kok sekarang gitu? begini. Apakah negara ini menjamin setiap pemeluknya untuk menjalankan agamanya masing-masing? Hukum kasih itu bukan termasuk. Alah, kasih apa pula? Kalau Kristen kasih tidak mungkin menjajah. Sekarang saya tanya, Mana menjajah? Tidak ada, Bang. Kristen apakah tidak pernah negara menjajah. yang Belanda itu siapa? Agamanya Islam. Oh, itu bukan termasuk agama, itu VOC. Udah. Bang Suma ini tidak paham. Udah. Kalau Hukum Belanda kasih masih itu menjajah, penting, dengar. Bang, Kalau hukum Belanda, kasih. kalau Sebentar dulu, Bang. Abang ini sama-sama manusia, harus hukum kasih itu berlaku. iya, sekarang saya tanya, apakah negara Indonesia menjamin pemeluknya untuk menjalankan agamanya? Kalau dengan hukum kasih tidak apa-apa. Menjamin kan? Oke. Anda tahu agama Islam babi itu haram? Kan saya Kristen. Ya, Anda tahu sebagai Kristen Islam itu babi itu haram? Saya tidak perlu kepo untuk hal itu, Bang. Katanya Saya kasih, katanya kasih cuman makan babi gitu, nggak mau tahu agamanya orang gitu. Yang penting gue jual, yang penting anak saya sekolah, yang penting laku babi gue gitu maksud lo. Emang kau pikir negara ini negara nenekmu nih, negara nenekmu? selama Babi itu haram tidak bagi Islam. mengganggu, nggak Babi apa-apa, itu Bang. haram bagi Islam. Tidak ada cerita Jangan gitu, kau Bang. jual sesuatu yang haram sembarangan. Tidak Paham? ada, Bang. Kita harus saling menghargai. Jual pada tempatnya. Hukum Jangan kau jual kasih sembarangan. itu berlaku, Bang. Kasih nih kau kasih nih. Kau Kenapa? centil, Masa kasih. Islam tidak punya? Kasih dia sudah tahu umat Islam itu haram babi, jual sembarangan kayak jual sayur. Kasih dikasih aturan untuk diatur supaya tertib, nggak mau. Memang kalian begitu kok. Bible mengatakan A, kalian lakukan B. Memang begitu kalian. Pemerintah mengatakan A, kalian maunya B. Memang kalian umat yang tidak bisa diatur. Sejak kapan kalian bisa diatur sama Tuhan? Tuhan aja nggak bisa mengatur kalian. Nah, masuk ke gereja ada perintah Tuhan? Nggak ada. Menyembah Yesus ada perintah Tuhan? Nggak ada. Makan babi ada perintah Tuhan? Nggak ada. Tidak bersunat ada perintah Tuhan? Nggak ada. Menyembah Yesus ada perintah Tuhan? Nggak ada. Kau umat yang tidak mau diatur sama Tuhan, apalagi pemerintah. Sekarang saya tanya, ada nggak perintah Tuhan yang kalian lakukan? Ada nggak? Tidak ada. Gak ada perintah Tuhan satupun yang kalian lakukan. Asal kalian tahu, cuman modal kasih.
Kasih, itu aja terus kasih. Sudah tahu umat Islam mayoritas di sini bebas, dia maunya seenak perjualan babi di mana-mana. Moderator udah ganti dia, ganti. Cari dokter reparasi otaknya biar sembuh. Dah, moderator diturunkan. Jaga pakai baju dulu sana, pakai baju. Ingat ya, tidak ada di Kristen najis. Di Kristen tidak ada najis masuk ke mulut. Jangankan kencing onta. Nah, kalau masuk ke mulut tidak ada yang najis, berarti bukan cuma kencing onta yang bisa kalian minum. Karena tidak najis yang masuk ke mulut. Apa yuk? Ketuban babi pun bisa kau minum. Pahami itu. Jadi jangan selalu menghujat. Kencing onta. Kau tahu tidak di agamamu itu? Bukannya masuk ke dalam yang menajiskan. Berarti apa itu? Kencing kuda, kencing monyet, kencing anjing, kencing babi bisa kau minum. Karena tidak najis. Pandai-pandaian, hujat jago, tapi tidak berakal. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dari mana bang? Sekte mana? Saya dari Jakarta. Katolik atau Protestan? Saya nggak pakai agama, nggak apa-apa. Jadi, mengapain ke atas sini bang? Nggak perlu bertanya kalau sudah tak punya agama. Kalau sudah tidak punya agama, ngapain bertanya? Tidak punya agama itu ya sama seperti kucing. Atau malu punya mengaku agamanya, malu. Teman-teman yang di bawah, yang 10.000 orang ini, coba pantau kalau ada oten-oten lagi live sekarang ini, ketik di bawah, masuk Bang Su mengundang sini, siapapun dia, Edis TV atau siapa suruh ke sini. Ya. Ketik di komalnya mereka, diundang sama Bang Suma hadir ke sini. Halo, semangat malam. Selamat malam. Ya, dari mana bang? Sekte mana? Katolik, Protestan? Islam. Walah. Ya, salam kenal bang. Ya. Ada yang bisa kami bantu? Cek, ada yang bisa kami bantu? Udah tahu Islam, naik ngapain bahas Matius ya? Cek. Ya, yang non muslim dulu bang, ke atas. Kita mau tanya terkait dengan tadi 5 poin yang menjadi pondasi Kristen. Rupa-rupanya kata kawan kita itu Papi Yesus tidak ajarkan. Ini bahaya ini. Jadi ngapain kalian keliling-keliling untuk memurtadkan orang? Ngapain? Kalau ternyata agama kalian itu tidak pernah diajarkan sama Papi Yesus, ngapain? Cukuplah kalian di situ kalian aja, nggak usah ngajak-ngajak orang. Ternyata nggak ada perintahnya dari Papi Yesus katanya. Aduh. Teman-teman kita ini ada rada-rada anehnya juga kadang. Ayo silakan teman-teman non muslim naik lagi, kita diskusi. Materi ini menarik untuk kita bahas. Wow, keren, bagus namanya. Ke gereja nggak ada perintah Papi Yesus. Menyembah Papi Yesus tak ada perintah. Makan babi tak ada perintah. Jadi mau ke mana? Kalau di sini kawan-kawan ehonya sudah habis. Tak ada lagi eho. Berarti memang gangguannya sama songkatnya, gangguan berarti tak ada eho lagi di sini. Tidak ada lagi ehonya. Halo, semangat malam. Selamat malam. Siap, abang. Dari sekte mana? Kristen. Protestan berarti. Kristen. Silakan bang. Iya. Silakan buka kameranya. Diskusi pelan-pelan. Ini. Tertutup bang.
Buka lagi kamera. Udah, Oke, sip. udah. Iya. Apa itu TPK? Yang berbicara di Matius 28 nomor 20 itu menurut abangku siapa? Matius 28 itu kan amanat agung Yesus Kristus kan? Iya. Ya. Iya. Berarti Jadi kalau semua bangsa menjadi muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dan ya. ya, Dan itu data 20-nya itu yang 19. 20-nya ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Nah, oknum ini pernah nggak memerintahkan agar menjadi Kristen? Yesus tidak membawa agama ke dalam dunia ini. Jadi Kristen ini apa? Bukan agama. Kristen itu pertama-tama ada di Antioquia. Waktu Paulus juga melayani para rasul, mereka tidak membawa agama Kristen. Kristen ini kan disebut pertama-tama di Antioquia. Ya, pengikut Paulus kan yang di sana. Ya, disebut Kristen. Mengapa disebut Kristen? Karena mereka itu para pengikut Kristus. Nah, perintahnya ada nggak Yesus untuk memerintahkan untuk mengikuti Paulus? Tidak ada, cuman Paulus mengajarkan tentang Yesus. Tidak ada ya? Tidak ada. Mengajarkan tentang Yesus gitu. Iya, enggak. Kan dalilnya yang 20 dari Matius 28. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Iya kan? Berarti yang kita harus cari ini kekristenan. Apa yang Kristenan lakukan? Sesuatu yang Kristen lakukan. Yang perintahkan siapa? Nah, sekarang ada nggak perintah Yesus kepada di luar bangsa Israel untuk membayar perpuluhan? Ada nggak, Bang? Perpuluhan itu perjanjian lama, kitab Maleakhi 3 ayat 10. Ya, ada nggak perintah Yesus untuk orang-orang di luar Saat itu Yesus belum turun ke dunia. Itu kan perintah perpuluhan itu disampaikan oleh Allah kepada bangsa Israel supaya membayarkan perpuluhan kepada kaum Lewi. Iya. Karena pada saat itu kan panggilan untuk menjadi imam. Pertanyaan saya, ada nggak Yesus anak Maria mengajarkan membayar perpuluhan kepada orang-orang di luar Yahudi? Perpuluhan bukan perintah Yesus. Bukan perintah Yesus. Lalu perintah siapa? Itu disampaikan Nabi Maleakhi kepada umat Israel. Waktu itu iya, Israel. Yang ku maksud itu namanya Anda guru tapi kok nggak nangkap. Yang ku maksud ada nggak gini cuma ada nggak perintah? Sabar dulu. Ada nggak perintah bayar perpuluhan bagi orang di luar Yahudi? Ada nggak? Makanya gini, biar saya terangkan. Ada atau tidak ada? Perintah perpuluhan itu cuma bukan untuk Israel. Iya, terus yang di gereja. Yang di gereja bayar perpuluhan tiap bulan itu perintah dari mana? Gini. Bingung. Saya terangkan. Ya terangkan, silakan. Udah gini. Perintah perpuluhan itu dalam Maleakhi 3 ayat 10, nanti buka di situ kalau punya Alkitab. Itu diperintahkan Nabi Maleakhi kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel pulang dari pembuangan Babel ke tanah Yerusalem. Pada saat itu di Bait Allah tidak ada persembahan, tidak ada bahas itu. Ya dengarkanlah dulu, saya terangkan. Nah, jadi, saya tidak tanya itu, yang saya tanya yang di gereja di Indonesia ini. Yang ngajarin, yang kalian ngajarin bayar perpuluhan siapa? Gereja saya tidak menekankan perpuluhan. Jadi saya tidak tanya gereja Anda, saya tidak tanya gereja Anda siapa. Yang saya tanya Kristen di Indonesia bayar perpuluhan tiap bulan itu perintah dari siapa? Karena gereja saya tidak meminta perpuluhan, tanyalah bagi mereka yang menerima perpuluhan. Menurut saudara ada nggak perintah Yesus untuk bayar perpuluhan tidak ada. Yahudi? Tidak ada. Oke. Terus yang kedua, Bang, orang-orang Kristen ini sering melakukan Natal tiap tahun. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Ada perintah Natalan dari Yesus?
Tidak ada. Tidak ada. Lalu itu perintah siapa Natal itu? Setiap gereja kan ada denominasi masing-masing, ada aliran gereja. Jadi kan ada Perintah doktrin. siapa? Perintah siapa, Bang? Ya kan kayak perintah gereja masing-masing kan setiap gereja ada denominasi masing-masing. Iya. Jadi perpuluhan bukan perintah Yesus, Bukan perintah Yesus, Natal tidak ada juga dalam bukan. kitab Yesus memerintahkan perpuluhan. Iya, nggak ada. Natal juga nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Kalau berkumpul dalam satu gedung menyembah Dia, ada. Ada. Tapi dia bukan Nah, di coba. gedung. Tapi kan di dalam Kisah Para Rasul dikatakan tiap-tiap pada saat zaman kebebasan mereka berkumpul dan membagi-bagikan roti, makan bersama ada. Tapi cuma sekarang kan Menyembah Yesusnya ada nggak? ajaran di sana kan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Menyembah Yesusnya maksudku. Ada perintahnya Yesus. Nggak ada. Yesus. Nggak ada lagi. Sudah 3 banyak. Nggak ada perintah menyembah Yesus. Nggak ada perintah bayar perpuluhan. Nggak ada perintah melakukan Natal. Nggak ada. Jadi, kalau perintah Yesus nggak ada. jadi siapa ini yang berbicara ini di Matius 28 ini, siapa sebenarnya yang berbicara di situ? Ya Yesus, dia ketika sebelum terangkat ke surga. Kok Yesus lagi, Bang? Kan Yesus tidak pernah memerintahkan yang 3 tadi, tapi kalian lakukan. Kan lihat dulu teks konteks di atasnya. Jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, katanya kan. Iya. Berarti ini bukan Yesus. Ya Yesus. Loh, tadi Anda mengatakan bukan Yesus yang memerintahkan itu semua. Berarti sabar dulu. Berarti yang datang membisiki para pendeta, tokoh-tokoh gereja bukan anak Maria, berarti ada makhluk lain. Gini cuma. Saya kayak macam mengajari anak SD, aku kayak mengajari anak ini ya. Kalau kita belajar, masih pintar anak itu kayaknya daripada abang. Kita harus lihat dulu konteks di atas baru ke bawah. Kita mengekspos bahasa demikian. Jangan langsung ke ayat bawah, tapi kita teks di atas tidak kita lihat. Itu kan amanat. Dia kan keluar. Iya, keluar dari anak SD aku kubur. jadinya ini. Dia kan makhluk ini kan keluar dari kubur. Dia kualitas semua Ya kan? Bicara Lalu mengatakan kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Kan gitu. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, yang percaya baptis. Iya kan? Nah, sekarang nomor 20-nya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Kalau itu anak Maria, berarti anak Maria pernah mengajarkan Natal. Anak Maria pernah mengajarkan kemudian perpuluhan. Anak Maria pernah mengajarkan kemudian melakukan hal yang dilakukan Kristen hari ini. Ternyata tidak ada. Lalu yang keluar dari kubur itu siapa? Jangan lari dulu ke konteksnya. Konteksnya itu tadi kan di pasal 28. Kita lihat dari atas ke bawah. Jangan lari sana lari kemari. Ini kayak macam mau mengajari anak SD aku jadinya. Kalau kita ajarlah mereka. Tunggu dulu. Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Kan kau kayak nggak berpendidik karena aku hadapi guru. Kalau kita membahas guru apa ini? Kita lihat dulu atasnya. Ajarlah mereka. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Betul? Kukira kualitasmu bagus terbaik. Berarti ini selama ini orang mendengarkan kualitas yang begini sampai puluhan ribu, tapi kualitas bicaranya gini. Tidak perlu Anda menilai saya, nggak perlu. Nggak perlu Anda menilai saya, nggak perlu. Itu perintahnya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ada nggak perintah Natal? Nggak ada. Ada nggak perintah kemudian berpuluhan? Nggak ada. Ada nggak perintah menyembah Yesus? Nggak ada. Apa yang Anda ingin terangkan? Mau membodohi gitu? Baru 3 loh. Baru 3. Yang keempat, yang keempat. Ada nggak perintah? Yang keempat. Ada nggak perintah dari Yesus? Ini yang dengarkan. Ada nggak perintah dari Yesus makan babi? Itu dulu. Ada nggak perintah Yesus makan babi? Itu perintah Yesus makan babi ada nggak?
Kau Percuma, kau matikan percuma. mikrofonku. Ada nggak perintah Yesus makan babi? Kayak didak ste tau sakanaon olah osa, ada nggak perintah Yesus makan babi? Ada nggak? Silakan. Makan babi ada nggak? Cuma kau itu punya etika. Kalau kau bertanya, diam dulu saya jawab. Udah? Nah, silakan. Ada nggak perintah Yesus makan babi? Silakan. Nah, Yesus memang memerintahkan makan babi. Udah. Yesus tidak memerintahkan babi. Ya kan? Nggak ada Tetapi- perintah Yesus makan babi. Tetapi apa? Kau Anda sudah jawab. Anda kan sudah jawab. Tidak ada perintah Yesus makan babi. Nggak ada perintah Yesus makan babi. Sementara perintah Tuhannya Yahudi jangan makan babi. Oke. Sekarang yang memerintahkan, yang membisikkan kalian makan babi siapa? Jadi makhluk yang keluar dari kubur ini siapa? Curhat aja, curhat. Cuma gila kurasa kau bertanya mau dia belum bisa jawab. Jaringanmu kawan, jaringanmu putus-putus. Kemudian apa pertanyaanmu? Jaringanmu. Satu persatu ngomong. Kau nggak jelas kulit kau. Tadi sudah 3, Yesus tidak mengajarkan hal Puluhan itu. ribu. Kau tadi sudah bersudah. Yang keempat, apakah Yesus mengajarkan makan babi? Sementara Tuhannya Yahudi melarang makan babi. Siapa yang melanggar perintah Tuhannya Yahudi, yang datang kemudian keluar dari kubur mengajar kalian makan babi, itu siapa? Kan tadi dalilnya ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan kekristenan itu adalah perintah dari makhluk tersebut. Termasuk kalian makan babi, berarti perintah dari dia tuh. Yang membisikkan hati kalian untuk makan babi berarti dari dia. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kan sudah jelas tuh. Kau sama lagi. Siapa ngomong terus? Siapa makhluk yang mengajarkan kalian makan babi? Silakan. Bapakmu. Mulai putus asa. Putus asa, nggak bisa kan? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, nyerah. Menyerah. Menyerah teman-teman. Nyerah. Makan babi bukan perintah Yesus, tapi dilakukanlah, perintahkanlah. Segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ajar katanya, ajar. Berarti sosok ini mengajar. Orang Kristen tidak mungkin tidak ada yang membimbing. Ke gereja kompak sedunia hari Minggu pasti ada yang mengajar, ada yang membimbing. Siapa dia itu yang membimbing itu? Nah, itu yang perlu. Supaya umat Islam yang mau murtad silakan pindah setelah tahu, oh ternyata Kristen itu ajaran si A, ajaran si B, ajaran si C. Ini sudah 8 poin, sudah 2 orang kita tanyai, ternyata tak ada satupun pekerjaan yang dilakukan oleh Kristen berkenaan agamanya berasal dari Yesus. Lalu gimana dong? Kalau di Islam kan jelas, kami puasa perintah Allah, kami sholat perintah Allah, semua dari Allah. Nabi Muhammad mencontohkan, itu Islam. Nah ternyata kalian ke gereja pun bukan Yesus yang perintah. Ayo. Jadi yang keluar dari kubur yang berbicara, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Jadi yang memerintahkan ke gereja bukan Yesus katanya. Lalu siapa yang memerintahkan kalian ke gereja? Ya, nggak takut kalian, nggak takut. Ternyata ada yang memerintahkan tapi bukan Yesus. Saya aja lagi merinding ini bahas ini. Bukan Yesus yang memerintahkan kalian ke gereja,
Tapi faktanya tiap minggu kalian ke gereja. Berarti ada kekuatan goib, supranatural katanya, yang membisik kalian, menggoda kalian, membujuk kalian, mengajak kalian dengan bisikan-bisikan untuk ke gereja hari Minggu. Karena tidak mungkin kompak kalau tidak ada yang membisikkan kalian. Nah, Yesus katanya bukan. Lalu siapa? Ayo, silakan teman-teman. Siapa ini? Maruli, silakan. Buka kameranya teman. Kita diskusi dengan baik. Cik cak di dinding. Silakan. Iya, iya. Halo, Dari mana, Katolik, Protestan? Protestan. Iya, dibuka kameranya, Bang. Iya, Bang. Siap. Tadi tentu saudara sudah mendengarkan ada beberapa saudara kita Kristen di sini yang mengatakan bahwa prosesi kekristenan itu ternyata bukan perintah dari anak Maria, tetapi ada sosok yang keluar dari kubur yang mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Nah, Yesus tidak pernah memerintahkan Natal, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, menyembah kepada dirinya, berkumpul di gereja. Lalu makhluk ini siapa ini yang keluar dari kubur ini siapa, Bang? Silakan. Kan kembali ke yang Matius 28 ayat 20. Di situ Iya. nggak ada disebutkan yang kuperintahkan ke sini nggak ada. Jadi Lalu? yang abang sebut itu ada Mm-mm. nggak tadi kan? Ada nggak diperintahkan ke gereja gitu untuk makan babi? Itu dari mana dapatnya? Sementara di Berarti- Alkitab itu nggak ada disebut. Oke, nah ini pintar tepuk tangan dulu. Pintar, cerdas. Nah ini baru. Bang. Nah gitu. Bagus. Jadi ketika kita mengumpulkan segala perintah Yesus, ketika dia mengajar kepada Bani Israel, tak ada satupun perintahnya yang kita temukan mengajarkan manusia untuk menyembah dirinya. Satu. Tidak ada perintah dari Yesus untuk ke gereja. Dua. Tidak ada perintah Yesus makan babi. Tidak ada perintah Yesus tidak bersunat. Tidak ada perintah Yesus untuk menjadi Kristen. Tidak ada perintah Yesus untuk Natalan. Tapi Kristen melakukan itu sebagai rutinitas agama. Berarti ada kekuatan yang tidak nampak oleh mata yang membisikkan Kristen untuk melakukan rutinitas ritual itu. Itu siapa? Kalau bukan Yesus. Ya itu karena kami percaya, makanya kami gereja, makanya kami contoh kan. Percaya kan? Berarti memang ada yang bekerja dalam hati kalian kan? Ya itu Roh Kudus ya. Ini Nah, Roh mengamankan Kudus. Oke. Nah, kayak Berarti contoh. Nah, berarti Roh Kudus ya? enggak, abang ini kan apa Muslim. Muslim. Ya, kenapa abang pergi ke masjid? Karena kan dari Ada perintah Allah hati itu. Tuhan kami. Ada perintah Tuhan kami untuk ke masjid. Ya pasti kan dari hati juga itu kan yang menuntut. Ya, tapi ada perintah. Ada perintah dari Tuhan kami masuk ke dalam pikiran kami lakukan. Nah, sekarang tidak ada perintah dari Tuhan kalian, tapi ada perintah dari makhluk roh yang kalian sebut Roh Kudus. Betul? Ya, Bisakah Roh Kudus bertentangan dengan perintah Tuhan? Bapak Elohim. itu satu jalan, Tritunggal. Berarti bertentangan. Yang bertentangan itulah namanya Tritunggal. Oh, berarti Tritunggal itu maksudnya ada 3 pribadi, satu hakikat, begitu? Atau satu pribadi ada 2 perintah. Satu mengharamkan babi, yang satunya menghalalkan babi. Mana yang betul antara yang menghalalkan dan yang mengharamkan babi? Dari mana bang tahu ada bahasa gitu? Kan enggak. Imamat 11 nomor 7. Jangan kau makan babi karena itu haram. Gimana? Imamat 11 nomor 7. Jangan kamu makan babi karena itu haram bagimu. Gak ada disebut. Di perjanjian baru disebut semua apa ada itu penghalal? bisa kau makan. Itu perintah siapa? Ya?
Itu perintah siapa? Di Alkitab itu disebut. Ya itu perintah siapa? Ya. Itu perintah siapa? Makan babi itu perintah siapa? Bukan, nggak ada disebut namanya. Cuman Tapi kan ada perintah jangan makan babi. Ada diterangkan jangan makan babi karena itu haram bagimu. Coba mana coba? Imamat 11 nomor 7. Iya, teksnya coba dilihat. Dibuka aja, dibuka. Gimana aku bukanya? Ini kan ini masih live. Ya udah buka aja dulu biar jeda sebentar. Jadi Tuhan melarang makan babi, terus yang keluar dari kubur membolehkan makan babi. Kok bertentangan? Katanya satu hakikat. Iya, maksudnya kalau ada ayat-ayat itu coba dinampakkan dulu. Waduh gimana Biar itu yang ya? lain pun lihat juga gitu. Tunggu ya. Coba. Tunggu. Nih. Balik kamera, tunggu, sabar. Gimana caranya balik kamera, teman-teman? Kita ingin putar kamera. Sabar bang, sabar. Saya belum mahir untuk menggunakan ini. Oh ini. Bismillah. Imamat 11:7. Jangan makan babi, binatang itu haram. Karena walaupun kukunya berbelah, ia tidak memamah biak. Tuh. Jangan makan babi. Ini TSI. Coba kita cari yang terjemahan baru. TB. Nomor 11. Nomor 7. Ini nomor 7. Demikianlah nih. Demikianlah juga babi ditambahi kata hutan karena berkuku belah. Tuh. Yaitu kukunya haram itu bagimu. Tuh, haram. Gimana? Siapa makhluk ini yang keluar dari kubur ini? Makhluk dari kubur ini siapa? Yang mengajarkan kalian makan babi, membisikkan dalam hati kalian babi itu enak, babi itu nyaman, babi itu mantap, babi itu segar, babi itu mengenyangkan. Siapa makhluk yang suka menghalalkan makanan yang diharamkan Tuhan? Ketika di Ganti Eden, makanan yang diharamkan Tuhan dihalalkan sama dia. Itu siapa, saudara-saudara? Ketika Yesus mengatakan di dalam Matius 5:19, barang siapa yang membatalkan, yang meniadakan setitik dari Taurat, meskipun yang paling terkecil, termasuk menghalalkan babi dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina, tempat yang paling hina di dalam kerajaan langit. Ayo, siapa dia? Makhluk ini siapa? Siapa dia? Siapa yang keluar dari kubur ini? Ajarlah Kristen melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Gini bang. Silakan. Itu kan perjanjian lama.
Silakan. Iya, perjanjian lama. Terus Yang di perjanjian baru. yang mengatakan itu perjanjian lama siapa? Yang mengatakan itu perjanjian lama siapa? Siapa yang mengatakan itu perjanjian lama? Siapa yang mengatakan itu perjanjian lama? Yang mengatakan itu perjanjian lama siapa? Kan Kristen demi untuk menghalalkan babi. Coba baca Yeremia 31 nomor 31, 32, 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Apa itu? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin mereka. Itu perjanjian baru. Taurat itu perjanjian baru. Taurat itu perjanjian baru. Nggak ada suaranya. Putus-putus. Termute abang, termute. Nah, haramnya babi itu perjanjian baru. Ayat 19 coba. Markus 7 ayat 19. Boleh bang. Oke, coba lihat Markus 7 nomor 19 itu. Anda lihat keterangan yang tinta hitam. Dengan demikian dia telah menghalalkan segala sesuatu. Betul? Itu ucapan Markus, betul? Jujur. Betul? Itu ucapan Markus, betul? Yang tinta hitam itu ucapan Markus, betul? Ucapan Markus, betul? Yang tinta hitam itu ucapan Dengan demikian dia telah menghalalkan segala sesuatu, betul? Itu bukan ucapan Yesus. Itu ucapan Markus, asisten Paulus. Gitu loh. Imamat 11 nomor 7 itu perjanjian baru. Haramnya babi itu perjanjian baru. Bukan perjanjian lama. Tapi bagi pemakan babi dibilangnya itu perjanjian baru lama. Gitu saudara. Jadi masih tanda tanya, siapa yang keluar dari kubur ini? Siapa dia? Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Siapa dia yang mengajarkan makan babi ini? Ayo, Tuhan Elohim tidak, Yesus tidak. Siapa dia? tidak. Yesus tidak. Siapa dia? Tidak. Doubling, kok jadi bermasalah suaranya? Ayo, semangat belajar, semangat. Ayo, semangat belajar, semangat. Doubling suaranya, doubling. Kamu pakai 2 HP ya? Moderator, gimana? Haramnya babi itu adalah perjanjian baru. Tapi Kristen mengatakan perjanjian lama supaya mereka bisa menghalalkan babi. Haramnya babi itu perjanjian baru dari Tuhan kepada Bani Israel. Allahu Akbar.